All calling for the regime to fall. It's been the bloodiest day of protests in Syria so far. Men, women, children lying in rows, killed by poison gas. It is in the national security interests of the United States. The Pentagon blames Russia for hitting civilian targets in Aleppo, while Russia's defense ministry has provided evidence that actually America was behind the strikes. This is said to be the aftermath of just one of the Russian airstrikes pounding Aleppo. Menurut saya, situasi di Suriah sekarang itu sudah seperti mimpi buruk, di mana semua masyarakatnya mengalami ketakutan dan keadaannya itu wilayahnya sudah hampir seluruhnya hancur. Dan kenapa masyarakat internasional itu harus menaruh perhatian ke Suriah? Karena mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya aja mereka susah. Jadi pertama mereka tidak punya safety and security. Terus kedua masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar sulit. Jadi menurut saya harusnya aktor internasional tuh memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi kalau menurut gua kondisi Suriah sekarang itu parah banget. Karena apa? Lu kalau bisa lihat berita-berita ataupun bahkan banyak yang mungkin berita media barat itu nggak nge-expose itu lot of bloodbath atau banyak banget percikan-percikan darah yang meanings bahwa kejadian di Suriah itu sangat parah. Jadi kalau menurut gua dunia itu harus menaruh perhatian ke mereka karena ya hal ini tuh udah nggak sesimpel misalnya kasus LGBT yang nggak dipenuhi hak-haknya. Ini udah lebih dari itu gitu. Ini udah kayak lu mempertaruhkan antara hidup dan mati lu. Menurut saya situasi di Syria itu tidak membaik, malah semakin memperburuk karena kita tahu kayak beberapa bulan ini kan terjadi serangan baru, kayak terjadi ledakan baru di Syria dan sebagainya. Dan semakin banyak juga kan influx refugee Syria yang ke Eropa. Menurut saya international community itu harus mengadres hal ini sebagai hal yang penting karena kalau tidak seperti itu makanya konflik ini akan terus berkepanjangan dan malah tidak menemui titik baliknya gitu, tidak menemui penyelesaiannya. Menurut gue sih sebenarnya situasi di Suriah sekarang itu pretty much sama sih ya kayak di negara Timur Tengah sih. Sebenarnya dari dulu itu udah ada gejolak-gejolak kecil kan. Karena ya pemerintahnya juga udah nggak bener dari sononya, terus ada gejolak-gejolak makin lama nyebar. Nah terus kalau misalnya sekarang sih sebenarnya tambah gawat kan karena aktor yang berperan dalam situasi konfliknya itu makin banyak sebenarnya. Kita perlu apa enggak sih sebenarnya untuk memperhatikan itu ya. Kalau misalnya di Indonesia sendiri menurut gua kalau untuk konfliknya nggak perlu sih. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang ditimbulkan akibat konflik kayaknya perlu kita perhatiin. Menurut saya aktor internasional itu harus harus main prioritas ya. Jadi di mana sih yang menurut aktor-aktor ini tuh yang mesti dilakukan in the first place gitu loh. Kalau menurut saya pribadi sih harusnya mereka melihat dari sisi kemanusiaannya. Mereka ngelihat gimana sih mereka harusnya melindungi civilians di Syria itu karena sebenarnya adanya konflik ini tuh bukannya berdampak langsung pada militer, tapi ini sebenarnya dampaknya tuh lebih besar ke non combatannya dibandingkan combatant. Jadi harusnya lebih pay attention ke non combatannya. Karena kalau enggak malah ngelit ke masalah baru, contohnya kan mereka banyak yang pergi dari Syria dan jadi refugee gitu. Menurut saya harusnya aktor internasional itu fokus pada pemberhentian penyerangan atau gencatan senjatanya, bukan fokus pada pihak mana yang harusnya menang. Di situasi yang di Suriah juga kan itu pemainnya aktornya kan bukan aktor negara doang kan. Memang ada kayak negara-negara besar kayak Rusia, Amerika, tapi ada juga kayak aktor-aktor non negara kayak Al-Qaeda, Hamas, Hizbullah, kayak gitu-gitu. Harusnya mereka kalau menurut gua itu ngejauh dari Suriah. Jadi konfliknya bisa dibuat terfokus di negara itu aja biar nggak nyebar gitu. Jadi kalau memang mereka komit ya sama
human rights atau hak asasi manusia yang mereka anggap universal, dan bahkan banyak aktor internasional yang setuju dengan Declaration of Human Rights, ya mereka harusnya menaruh perhatian besar ke situ gitu. Karena hal ini tuh udah bukan menjadi hal yang biasa lagi, sudah hal yang menjadi yang luar biasa, yang tadi kayak gue jelasin banyak banget korban berjatuhan. Bahkan yang paling parah lagi adalah kalau lu tahu serangan yang terakhir dilakukan kemarin dari pemerintahan Bashar al-Assad itu, dia itu nyerangnya rumah sakit. Yang lu pasti belajar lah anak HI, kalau dalam peperangan itu pasti ada moralnya, ada aturannya, yang nggak boleh menyerang anak-anak, nggak boleh menyerang wanita, nggak boleh menyerang rumah sakit. Tapi ini justru menyerang rumah sakit gitu. Ini udah sangat-sangat pelanggaran HAM yang udah nggak berat lagi, tapi sangat-sangat berat. Refugee dalam HI ini sebenarnya agak sulit sih, karena gue sendiri sebenarnya pasifis ya orangnya. Cuma gue tahu kalau misalnya selain lu kasihan misalnya sama refugee itu, tapi ada bahaya-bahaya tersendiri, ada resiko-resiko sendiri untuk nerima refugee kan. Kalau misalnya untuk masalah Suriah, lu nggak tahu masalahnya itu refugee beneran refugee atau aktor-aktor yang memang memanfaatkan krisis untuk lari ke negara lain kayak gitu. Karena ada juga misalnya di beberapa negara, gue nggak tahu sih ini bener apa enggak, tapi dari artikel yang gue baca sih negara-negara yang didatangi oleh refugee sekarang kriminalitasnya meningkat. Tapi gue nggak tahu, gue belum bisa verifikasi lagi karena itu cuma dari media-media mainstream, bukan dari jurnal atau apa seperti itu. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri, untuk masalah refugee, kemungkinan besar kalau gue lihat sih bakal diterima sama orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia tuh kalau bisa gue bilang agak timur tengah sentris sih. Jadi kalau misalnya ada refugee dari negara Muslim world, mungkin bakal diterima. Tapi kalau misalnya refugee dari negara non Muslim world, gue nggak tahu deh. Kalau kayak gini sih, kalau menurut gue sebenarnya melihat kapabilitas dari negara itu sendiri. Jadi kalau misal negara itu memutuskan untuk membuka perbatasannya, maka negara itu harus memiliki kemampuan untuk memelihara, menyejahterakan para pengungsi yang masuk ke dalam negara mereka. Tapi kalau mereka nggak memiliki kapabilitas, maka mereka harus mempertimbangkan matang-matang gitu. Tapi dilema juga muncul ketika mereka tidak mau membuka perbatasan itu, yaitu mereka pasti akan bingung karena di sisi lain ada orang yang membutuhkan bantuan, tapi mereka tidak mampu untuk membantunya. Ya at least ketika hal ini terjadi, ya mereka membantulah untuk melakukan lobbying, negosiasi terhadap negara-negara yang notabene mampu untuk mau menerima para pengungsi-pengungsi yang datang ke negara mereka. Perdebatan dalam HI itu sebenarnya kan, kalau di HI itu negara itu seperti contohnya kayak negara-negara barat ya, mereka tuh kuat banget kan, rasa hak asasi manusianya itu, perlindungan terhadap HAM-nya itu mereka kuat. Dan perdebatannya adalah ketika mereka ingin menguphold the human rights itu, the human rights value, tapi di satu sisi adanya ketika mereka mau mencoba menerapkan itu, tapi itu malah membuka menjadi celah datangnya masalah-masalah baru. Seperti kan kita tahu kalau misalnya ilegal atau refugee ini yang dituduh untuk melakukan serangan-serangan di Eropa kan. Tapi balik lagi ke poin saya pertama, menurut saya negara itu tetap harus membuka perbatasannya karena itu sendiri udah ada di conventionnya di UNHCR. Kalau misalnya negara itu tetap harus membuka perbatasannya, harus mengizinkan, harus membuka asylum buat orang-orang yang ada di konflik area gitu, terutama buat kasus Syria ini. Menurut saya, suatu negara itu secara hati nurani harusnya membuka wilayahnya untuk refugees atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi dalam mengambil refugee, kita juga harus memperhatikan kemampuan negara kita sendiri. Jadi, apakah negara kita ini mampu menampung sejumlah refugee tersebut, dan apakah keamanan negara ini sudah cukup dalam mendatangkan orang-orang dari wilayah lain. Jadi harus memperhatikan kemampuan negaranya juga dalam mengambil refugee. Kalau menurut gue sih Indonesia harusnya mampu sih, dalam artian dia harusnya bisa menampung refugee ataupun pengungsi-pengungsi yang datang. Ya kalau misal kita lihat kasus terakhir kemarin itu kasus Rohingya ya, harusnya mereka mampu. Karena toh ketika kemarin berita mengenai Rohingya datang ke Aceh dan pemerintah Indonesia belum memberikan ACC kepada mereka untuk datang dan menghampiri ke daratan, itu masyarakat Aceh udah bergerak terlebih dahulu gitu. Dan tanpa bantuan pemerintah pun sampai sekarang pengungsi Rohingya itu masih
berada di sana dan mereka masih well take care oleh masyarakat Aceh. Jadi asumsi yang mengatakan bahwa iya Indonesia ekonominya nggak bagus ataupun Indonesia itu masih bergantung dengan negara lain, tapi asalkan ada niat untuk menolong, menurut gua ya bisa-bisa aja sih. Gue bilang sih blokade aja sih. Gimana pun masalahnya ini kayak penyakit nular gitu. Kalau misalnya mau situasi ideal, lu bisa nyaring sih refugee ya. Cuma kan nggak mungkin kan puluhan ribu orang lu saring untuk masuk negara lu. Jadi kayak untuk meminimalisir dampak penyebaran contagious effect-nya itu lebih baik ditutup aja sih kalau gue. Dibiarin konfliknya buat jadi lokal aja, dan itu biar nggak negara lu ikut-ikutan kena konflik juga. Menurut saya kalau Indonesia harus menerima refugee, ya kita mungkin bisa menerima refugee sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah kita sebagai negara yang didatangkan refugee mampu mengelola mereka dengan baik, dan apakah kita mampu memberikan pelayanan ke mereka dengan baik. Jika kita merasa kurang mampu, lebih baik jumlah refugee yang kita ambil sesuai dengan kemampuan kita saja. Menurut saya Indonesia itu nggak bisa disamain kondisinya sama terkait kasus Syria ini, karena pertama Syria itu kan mereka mencari suaka ke negara-negara yang lebih baik, yang mampu untuk menampung mereka. Tapi Indonesia sendiri menurut saya masih belum memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan atau kesejahteraan bagi para refugee itu kalau misalnya datang. Karena buat rakyatnya sendiri aja Indonesia tuh belum mampu untuk menyediakan itu. Jadi tapi kalau misalnya ada kayak misalnya contohnya Rohingya yang kemarin itu, menurut saya untuk sementara nggak apa-apa, tapi untuk jangka waktu panjang menurut saya belum tepat apabila Indonesia jadi salah satu negara tujuan buat refugee. Menurut saya pribadi, relasi big power justru memperburuk keadaan di Suriah. Kenapa? Karena civil war ini jadi berubah menjadi suatu perang yang melibatkan aktor-aktor lain selain negara tersebut. Dan di dalam perang ini mereka memiliki keterpihakan. Jadi big powers menurut saya memiliki keterpihakan pada pihak A dan pihak B. Jadi karena ada keterpihakan tersebut, menurut saya konflik malah menjadi membesar. Kan kita tahu ada dua big powers yang sekarang lagi memiliki pengaruhnya sendiri lah terhadap konflik Syria. Menurut saya untuk sekarang malah memperburuk karena relasi karena big powers ini kan sampai sejauh ini memiliki pandangan yang berbeda ya terhadap cara menyelesaikan kasus ini. Perbedaan inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya solusi yang dapat diterima dan diterapkan di Syria. Jadi misalnya kalau kita lihat gimana sih UNSC itu kayak perdebatannya ini kan sering banget dibahas di UNSC. Gimana kalau misalnya sebut aja Rusia sama Amerika Serikat, misalnya Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan apa, terus si Rusia ini kayak memvetonya. Jadi kayak kebanyakan big powers ini belum sepaham dalam rangka penyelesaian konflik. Menurut saya hal ini mereka malah memperpanjang konfliknya sih. Jadi perlu ada satu suara untuk membuat solusi bagi konflik Syria ini. Kalau menurut gua memperburuk sih, karena ya itu relasinya kan akhirnya ketika kita berbicara konteks Suriah antara Amerika Serikat dengan Rusia itu kan sangat kontras, di mana mereka itu berada di sisi yang berseberangan. Terlebih lagi kalau kita lihat Amerika Serikat saat ini itu manuver di Timur Tengahnya itu nggak terlalu besar, istilahnya dia itu nggak terlalu bermain di sana. Jadi ya ketika Suriah diserang, dibombardir oleh rezim Bashar al-Assad yang di backup oleh Rusia, ya Suriah yang nggak memiliki kapabilitas militer yang mumpuni, yang seadanya itu nggak bisa mempertahankan. Dan pada akhirnya ketika relasi Rusia dengan Amerika yang harusnya kontra, tapi Amerika memutuskan untuk tidak masuk ke dalam situ, ya akhirnya justru memperburuk keadaan gitu. Dan harusnya Security Council atau Dewan Keamanan itu mampu untuk mengakomodir dan membantu Suriah untuk bisa lebih bangkit dan bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di Suriah saat ini. Tapi karena ya balik lagi sih sebenarnya penentuan human rights, penentuan Suriah patut dibantu atau tidak, itu semua berdasarkan politics. Jadi ya who knows, hanya para petinggi-petinggi, hanya negosiator-negosiator yang tahu pada akhirnya apa yang terjadi di Suriah dan kenapa pada akhirnya dunia tidak terlalu peduli dengan keadaan Suriah di sana. Menurut gue sih memperburuk sih, karena ya makin gak jelas aja sih sekarang.